Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Am, hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, melakukan wawancara dengan Bu Am selaku Kepala SD Negeri 2 Purwoasri dalam hal bagaimana cara dalam mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Ini secara umum gitu ya Bu ya. Dalam mengambil keputusan kami di sekolah lembaga kami selama ini menjadi kepala sekolah, saya awalnya saya identifikasi dulu. Ini saya mulai dari etika ya Bu. Itu bisa dikatakan dari etika ya. Saya mengambilnya diantaranya itu situasi di mana di dalamnya itu terkandung unsur benar, versi benar, itu saya kelompokkan ke dilema etika. Biarpun di dalam situasi itu terdapat sebuah pertentangan dalam, ya secara moral ada pertentangan begitu. Kemudian itu saya masukkan ke dalam bujukan moral jika di situ ada unsur benar versi salah. Nah, saya harus memilih menjadi seorang pemimpin, biarpun itu ada sebuah dilema yang harus saya pilih, saya harus mengambil keputusan itu, baik itu benar maupun salah. Bu Am, kemudian selama ini bagaimana cara Bu Am sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu Nani, saya dalam mengambil keputusan dua kasus ya Bu, yang berkepentingan, yang satu sama-sama benar dan itu juga mengandung nilai kebajikan. Jika itu memungkinkan, kedua situasi itu saya ambil karena itu keduanya ada unsur kebenaran dan kebajikan selama itu memungkinkan. Namun jika itu situasinya tidak memungkinkan, saya harus mengambil salah satu, mana yang penting dan itu sangat urgent sifatnya. Kalau itu memungkinkan, keduanya saya ambil selama itu tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih Bu. Kemudian untuk langkah-langkah yang biasa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan bagaimana? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan itu sebenarnya kan sebuah dilema ya Bu, sebuah pilihan, namun saya mau tidak mau harus memutuskan biarpun itu berat rasanya. Yang pertama, saya melihat ada atau tidaknya nilai yang bertentangan di dalam kondisi itu. Kemudian kalau memang ada nilai yang terkandung bertentangan di situ, yang kedua, saya mengambil siapa yang terlibat dalam situasi itu. Misalnya begini, muridkah atau guru? Kan harus beda dalam mengambil sikap. Misalnya itu murid, saya juga harus memperhatikan kondisinya. Misalnya itu siswa itu dari kondisi keluarga yang bagaimana, orang tuanya situasinya seperti apa, latar belakang ekonominya seperti apa, itu menjadi latar belakang atau prosedur yang saya ambil. Kemudian jika itu suatu situasi yang itu kebetulan menjadi objeknya itu Bapak Ibu guru, saya juga harus mengambil misalnya usianya berapa. Kalau usianya sudah menjelang purna, sudah usia di atas saya, otomatis bagi saya juga problem juga itu untuk mengambil keputusan. Jadi perlu pertimbangan. Saya harus banyak sabar karena yang saya hadapi usianya lebih tua daripada saya, lebih senior, saya itu lebih berhati-hati.
Tapi kalau jika itu teman saya yang usianya lebih muda, mungkin saya lebih tegas dalam mengambil keputusan tersebut. Terima kasih Bu Am. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan etika? Oh iya, kalau kasus yang berhubungan etika itu yang lebih efektif yang saya ambil, yang pertama adalah saya menentukan faktanya dulu. Setelah fakta itu sudah ada dan jelas, kemudian saya pertimbangkan situasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kapankah situasi itu terjadi, di manakah situasi terjadi, waktunya di sekolah atau di luar sekolah, karena kadang-kadang kasus itu terjadi di luar sekolah namun efeknya juga berkaitan dengan situasi kondisi di sekolah untuk berikutnya. Kemudian yang ketiga, saya juga mempertimbangkan alternatif yang akan terjadi setelah keputusan itu saya ambil, apakah nanti efeknya itu saya juga memikirkan ke situ. Kalau itu nanti berefek sekiranya menjadi sebuah trauma kepada teman atau anak tersebut, saya lebih baik untuk bersabar dan menunggu sampai situasi itu menjadi jernih. Begitu. Terima kasih Bu Am. Kemudian kalau untuk hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu apa biasanya? Tantangan yang menjadi sebuah tantangan kami sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu sebenarnya banyak sekali, Bu. Kalau misalnya itu siswa yang menjadi objek permasalahan di sini, itu kan di dalam hati kecil seorang pimpinan maupun juga guru seperti Bu Manik, yang pertama adalah unsur rasa cinta, kasih sayang terhadap siswa itu perlu dipertimbangkan. Kemudian toleransi itu juga saya pertimbangkan, itu menjadi tantangan juga. Kemudian untuk menjaga persatuan, saya kalau mengambil keputusan ini nanti teman-teman menjadi berubahkah persatuan kita di SD kita yang semula sudah bersatu rukun, dengan adanya kasus ini nanti saya perlu memperhatikan itu juga, itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian kebenaran, benarkah saya mengambil ini, benarkah fakta itu menjadi tantangan juga kami sebagai kepala sekolah. Kemudian rasa keadilan, untuk mengambil rasa adil ini yang betul-betul sulit, Bu, karena belum tentu adil bagi teman yang satu dan belum tentu itu adil di teman yang lain. Jadi ya saya mengambil apalah yang terdekat, yang merasa itu sudah mendekati adil, karena rasa keadilan yang mutlak itu bukan milik manusia, tapi saya ya berusahalah sedemikian rupa, yang penting rasa adil itu dimiliki oleh kedua belah pihak, tidak begitu merugikan. Kemudian yang terakhir adalah rasa tanggung jawab. Itu juga menjadi tantangan bagi saya. Kalau saya tidak mengambil sikap, efeknya nanti bagaimana? Kalau saya ambil sikap, kalau tidak mengambil sikap, bagaimana dengan tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin? Jika saya tidak mengambil, terus bagaimana? Artinya saya tidak bisa mengambil keputusan, itu menjadi tantangan yang cukup berat. Jadi banyak sekali, Bu. Ya, tanggung jawab, rasa kasih sayang, rasa cinta, keadilan, dan sebagainya. Terima kasih, banyak sekali pertimbangan yang memang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kemudian untuk menyelesaikan suatu kasus biasanya di sekolah itu langsung diselesaikan di tempat, di sekolah, atau biasanya ada jadwal atau prosedur yang dijalankan dulu. Kalau jadwal tidak ada, Bu. Saya tidak membuat jadwal.
Ya minimal misalnya ada masalah tiap bulan kan ada rapat, itu bisa saya selipkan sedikit-sedikit. Namun seandainya kasus itu sebuah dilema etika itu muncul sifatnya mendadak dan itu urgent, ya saat itu juga saya berusaha menyelesaikan, baik itu berada di kondisi di sekolah maupun itu di luar sekolah. Jadi melihat situasi dan kondisi. Kemudian untuk faktor-faktor yang selama ini membantu Bu Am sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam suatu dilema etika itu apa saja? Faktor yang membantu saya itu sebenarnya juga ya cukup mendukung, antara lain yang pertama adalah teman sejawat atau teman senior yang berada di sekolah kita. Itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Karena begini Bu, saya berada di suatu lembaga itu kan sifatnya hanya sementara dan lebih sedikit waktunya dibanding teman yang sudah lama berada di lembaga itu. Otomatis jika saya masuk suatu sekolah itu tiba-tiba ada suatu masalah, otomatis saya perlu masukan dari teman-teman yang sudah lama berada di sekolah itu. Misalnya dari unsur seperti apakah karakter teman kita yang masuk dalam problema itu, bagaimana latar belakang sebelumnya, itu sangat perlu masukan dari teman. Kemudian jika itu menyangkut siswa yang menjadi objek di sini, kami mengambil masukan dari komite. Mungkin saya mendatangkan ketua komite atau mungkin dari orang tuanya, itu sangat mendukung ya. Kalau jika perlu saya panggil ke sekolah, saya perlu masukan seperti apa, latar belakang putranya di rumah, belajarnya bagaimana, kemudian sejarah kehidupannya. Kalau kadang-kadang kan siswa yang masuk dalam objek itu biasanya ada atau mempunyai sejarah tersendiri dalam keluarga. Misalnya kasus orang tuanya, mungkin ikut mbahnya, atau mungkin ditinggal orang tuanya bekerja, itu menjadi suatu pertimbangan tersendiri. Jadi antara lain itulah faktor-faktor yang membantu saya sebagai seorang pemimpin. Ada 3, Bapak Ibu guru, komite, dan orang tua. Kemudian yang saya ketahui yang terakhir, pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Bu Am sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan seperti apa? Pembelajaran yang bisa saya ambil antara lain yang pertama adalah wawasan saya semakin terbuka. Jadi dengan adanya banyak kasus, otomatis saya menjadi banyak pengalaman saya di hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga perlu rasa ikhlas. Itu yang sangat penting. Rasa sabar itu juga cukup berperan di situ. Karena begini Bu, kalau saya tidak cukup sabar, kan namanya teman siswa itu punya karakter berbeda-beda. Misalnya diberi peringatan 1 kali masih tetap, 2 kali belum berubah, 3 kali dan seterusnya. Otomatis kalau saya mengambilnya dengan emosi, tidak sabar, saya yakin akan menjadikan sebuah hati yang cedera terhadap teman tersebut. Itu bagi saya tidak suka. Jadi biarpun itu menjadi sebuah rasa bagi seorang pemimpin yang sebenarnya dalam hati agak kecewa, namun saya harus berusaha sabar, itu yang pertama. Kedua, ikhlas seperti misalnya dalam suatu lembaga itu banyak problema, kalau saya dalam menjalani itu tidak ikhlas, saya penuh dengan rasa misalnya sakit hati atau bagaimana, nanti justru saya sendiri yang akan rugi, karena di situ akan
terjalin sebuah yang awalnya terjalin hubungan yang harmonis, yang kompak, itu nanti akan menjadi berubah dan akan merugikan kita semua. Demikian Terima kasih Bu Am atas wawasan yang diberikan, atas pengalaman-pengalaman Bu Am sebagai kepala sekolah, dan semoga saya bisa mengambil pembelajaran untuk kedepannya dalam juga membersamai murid ketika di kelas dan di sekolah. Sama-sama Bu Manik, mungkin ya hanya itu secuil pengalaman saya yang saya dapatkan atau sedikit pengalaman. Kalau itu mungkin bermanfaat bagi Bu Manik, silahkan untuk dipakai. Jika itu tidak, jangan dipakai. Begitu, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Am atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinto, mohon izin, pada kali ini saya akan berwawancara dengan Pak Rinto terkait dengan bagaimana cara Pak Rinto sebagai kepala sekolah mengambil keputusan selama ini. Insya Allah saya terima kasih atas kepercayaannya untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang akan adik sebagai guru yang masih muda mungkin akan lebih tahu dibandingkan saya yang sudah tua. Sama-sama, ini tugas saya untuk belajar dari kepala sekolah. Iya. Mohon maaf saya mulai nih Bang ya. Iya. Bagaimana selama ini Pak Rinto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Berbicara masalah moral dan etika ini kalau kita melihat secara sepintas ya seperti akan sama. Namun setelah kita mempelajari lebih dalam, memang ini ada celah sangat berbeda, yaitu kalau kita berbicara moral ini lebih ke tindakan individu ya, orang-orang yang melakukan secara individu. Tapi kalau etika ini akan lebih umum dan secara kelompok dan sosial. Nah, untuk mengidentifikasi masalah etika dan moral ini, kita harus bisa membedakan dua hal tersebut sehingga nanti akan kelihatan di mana moral itu terkaitannya dengan perilaku yang sangat mendalam dan mungkin orang itu akan melakukan yang lebih sering, sehingga katakanlah yang negatif moralnya orang itu kok seperti ini ya. Kalau etika ini agak lebih ke yang sifat sosial dan berkelompok. Wah, kelompok itu etikanya kok kurang pas dan begitu. Saya teman-teman. Terima kasih ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Rinto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Begini, mengambil keputusan ini kita tidak boleh, istilahnya kalau orang Jawa, grusak-grusu ya, tapi harus berbagai cara pertimbangan dalam mengambil keputusan itu mana yang menguntungkan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Tapi kalau saya selama memimpin menjadi kepala sekolah mengalami 3 sekolah, pertama di SD awal saya di Tambakrejo 1, kemudian di Menadi dan sekarang di Arjunangun ini, saya lebih cenderung mengambil keputusan itu yang menguntungkan ke lembaga dan yang utama adalah kepada peserta didik anak-anak. Ya. Itu mementingkan kepentingan murid nih Pak ya. Lebih luas lah ya, tidak hanya untuk kepentingan supaya menjadi keren, kepala sekolahnya ini, gurunya ini, saya tidak mau seperti itu. Terima kasih Pak.
Kemudian untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Kita mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan moral dan etika ini juga harus berhati-hati ya, karena di situ ada nilai-nilai yang mungkin bertentangan, kita identifikasinya dari situ. Kemudian yang kedua, kita harus siapa yang terlibat dalam mengambil keputusan itu. Ya, berikutnya selain siapa yang terlibat, kita harus bisa mencari fakta-fakta yang relevan ya, yang bisa terkait baik kelembagaan maupun ketenaga kependidikan yang ada di situ. Kemudian menentukan kebenaran dan kesalahannya ya, karena kadang-kadang kalau benar itu juga mungkin belum benar untuk si tenaga pendidik maupun untuk anak-anak maupun yang salah seperti itu. Dan kita mestinya juga harus menguji kebenaran maupun kesalahan itu sejauh mana pemanfaatnya untuk menentukan keputusan. Terima kasih Pak. Kemudian selama ini hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak? Keputusan maupun itu kan tergantung kasus ya. Kasusnya mungkin ringan, mungkin berat. Ya. Kalau kasus ringan ini ya kita kepeduliannya si tenaga pendidik maupun si kepala sekolah sebagai pengendali pemanfaatannya keputusan itu nanti dengan kasus itu mengkhawatirkan dan tidak, sehingga kalau berat itu keadilannya itu mungkin ya kita juga harus melibatkan kalau bisa ya stakeholder yang lain, yaitu seperti komite itu harus kita libatkan, karena kita ya pendidikan di sekolah itu kan merupakan suatu sistem ya, tidak bisa kita di unsur ini kita berjalan tapi unsur yang lain tidak berjalan. Ini sangat ya, istilah saya selama saya menjabat kepala sekolah itu kurang efektif karena semua unsur tidak akan berjalan. Terima kasih. Kemudian biasanya tantangan dalam ketika akan mengambil keputusan itu apa saja Pak, tantangannya yang ada? Yang tantangan yang menjadi tantangan keputusan itu kan kadang-kadang ya ada yang diterima dan tidak ada yang belum diterima. Itu mungkin berlaku untuk si tenaga pendidik yang berada di situ ya. Keputusannya kadang-kadang kepala sekolah memaksakan jangan sampai seperti itu akan menjadi dilema ya. Jadi saya lebih baik kita memberikan umpan dulu, harapannya seperti itu, baru kita nanti akan memutuskan yang tidak tidak merugikan dan tidak tersinggung si pendidik atau karena seorang guru itu jangan dianggap bahwa mereka itu di bawah kepala sekolah, tidak. Guru adalah merupakan suatu mitra kerja, karena kepala sekolah ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa guru, menurut Pak Linto. Terima kasih Pak Linto. Kemudian ketika menyelesaikan masalah itu biasanya Pak Linto apakah ada jadwal tertentu, apa diselesaikan di tempat atau ada jadwalnya dulu untuk menyelesaikan? Begini, kalau menyelesaikan kasus atau memutuskan sesuatu, kalau kasus itu ya ringan-ringan, tidak perlu melibatkan beberapa unsur, beberapa elemen, kita selama kasus itu ringan ya, itu saya putuskan saat itu. Tapi kalau berat ya, kita perlu mendapatkan sebuah masukan-masukan dan perlu menjadwalkan, sehingga nanti setelah keputusan itu diputuskan ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.
Kemudian kalau yang biasanya seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Rinto dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah itu siapa? Untuk memutuskan yang memudahkan untuk kita harus selalu mengadakan berdialog ya, sehingga kita dapat memberikan arahan-arahan dengan cara-cara langkah ya maupun tujuan-tujuannya, sehingga apa yang menjadi program sekolah itu akan nampak. Maksud nampak saya itu tidak hanya yang tujuan akhir nilainya anak-anak baik, gurunya rendah, tapi proses ini harus betul kita lewati sehingga ya tidak ada keterpaksaan seorang guru untuk melaksanakan tugas. Kemudian yang terakhir Pak Rinto, dari semua hal yang tadi itu pembelajaran yang bisa diambil setelah berbagai pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah itu seperti apa Pak? Sebetulnya ini sangat krusial kalau kita tidak bisa menempatkan diri. Tapi begini, secara individu atau para pribadi, keputusan yang telah kita putuskan bersama ini kepala sekolah juga harus bertanggung jawab sehingga secara pribadi bisa mendewasakan diri seorang kepala sekolah maupun seorang Rinto ya. Tapi secara kelembagaan dan organisasi, kegiatan dan rencana, kalau keputusan itu kita kawal bersama ya, kita konsekuen, kita punya tanggung jawab bersama, insya Allah tujuan lembaga itu akan, insya Allah ya, ini akan tercapai dengan mudah. Karena semua elemen, semua unsur akan membantu. Baik Pak Rinto, terima kasih banyak atas wawasan yang diberikan kepada saya. Sangat gambaran saya sebagai guru ketika mengambil pembelajaran di sekolah. Ini saya minta maaf kalau mungkin penjelasan saya ini ya, kalau mata kuliah seperti ini tidak hanya 5 menit 10 menit tapi penjabarannya banyak. Semoga yang singkat ini menambah wawasan penjenengan. Saya juga ya bisa mendewasakan diri ya. Terima kasih kepercayaan dan selamat untuk melanjutkan studi. Semoga tercapai apa yang menjadi cita-cita. Amin. Terima kasih Pak Rinto.